Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Umal Faruk dengan NIM 23405. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang drone. Nah, drone di perkebunan kelapa sawit ini telah terbukti menjadi inovasi yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Drone menjadi kemampuan untuk menampilkan suatu luasan lahan secara lebih akurat dan memetakan area yang cukup luas serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Adapun beberapa cara drone digunakan di perkebunan kelapa sawit, yaitu salah satunya untuk pemetaan dan perencanaan lahan. Drone ini dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan sensor multispektral, dapat memetakan area perkebunan kelapa sawit dengan sangat detail dan cepat. Ini membantu dalam pemetaan topografi. Drone ini dapat membantu peta 3D dari lahan dan memungkinkan petani memahami kondisi topografi untuk perencanaan irigasi, penanaman, atau pembuatan jalan di kebun kelapa sawit. Identifikasi area tertentu, drone ini dapat mengidentifikasi area yang cocok untuk penanaman baru atau area yang memerlukan pemeliharaan tanpa harus melalui inspeksi lapangan yang memakan waktu. Dan juga pemantauan kesehatan tanaman drone dengan sensor multispektral dan NDVI atau Normalized Different Vegetation Index dapat menghubungkan kesehatan pohon kelapa sawit dan membantu mendeteksi masalah dini seperti kekurangan nutrisi. Nah, dari masalah kesehatan tanaman seperti kekurangan nitrogen, fosfor, kalium. Nah, dari data-data sensor multispektral ini dapat memberikan petunjuk visual mengenai tingkat kesehatan pokok kelapa sawit, sehingga petani dapat melakukan intervensi tepat waktu. Adapun juga sebagai pemantauan rutin, drone dapat mendeteksi area yang terkena hama ataupun penyakit. Dan ini memungkinkan tindakan segera mungkin sebelum menyebar ke area perkebunan kelapa sawit yang lebih luas. Adapun juga sebagai penyemprotan pestisida dan pupuk. Drone ini seperti DJI Agras dilengkapi dengan sistem penyemprotan otomatis yang dapat digunakan untuk penyemprotan pestisida, pupuk, herbisida. Dan keuntungannya dalam menggunakan untuk penyemprotan itu ya efisiensi dan akurasi. Drone dapat menyemprot bahan kimia dengan sangat akurat hanya pada area yang membutuhkan, mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Adapun kecepatan penyemprotan ini, dengan adanya drone, penyemprotan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan metode manual atau menggunakan kendaraan darat, terutama pada area yang sulit dijangkau, mengurangi paparan zat berbahaya. Jadi operator dapat menghindari paparan langsung terhadap spesifikasi dan bahan kimia lainnya. Serta pemantauan produktivitas dan pertumbuhan. Drone ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data pertumbuhan tanaman, mengukur ketinggian pokok kelapa sawit, dan menampilkan perubahan ukuran tandan buah. Hal ini membantu dalam pemantauan dan pertumbuhan, sehingga melacak laju pertumbuhan kelapa sawit dari waktu ke waktu. Sangat memudahkan petani dalam memprediksi hasil panen dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk memanen. Analisis produktivitas, data yang diambil dari drone dapat dianalisis untuk melihat tren produktivitas berdasarkan kondisi tanah, cuaca, praktik pemupukan, sehingga manajemen dapat mengoptimalkan hasil produksi. Serta juga pemanenan yang tadi telah lebih terencana, dan dapat dari drone ini memberikan informasi rinci mengenai kondisi kebun, lahan yang siap dipanen dan dapat diidentifikasi lebih cepat dan tepat. Ini mengoptimalkan jadwal panen yang mengurangi waktu serta energi yang dihabiskan untuk memeriksa kelapa sawit secara manual. Keamanan dan pengawasan pun ditingkatkan oleh drone untuk membantu keamanan dan pengawasan dari udara. Drone dapat digunakan untuk memantau pergerakan orang ataupun kendaraan di sekitar perkebunan kelapa sawit, sehingga mencegah adanya pencurian buah kelapa sawit dan tindakan kriminal lainnya. Selain itu juga drone dilengkapi dengan sensor thermal yang dapat mendeteksi titik panas dan memberikan peringatan dini terhadap potensi kebakaran lahan yang menjadi masalah serius di perkebunan kelapa sawit. Serta
Untuk pengumpulan data cuaca dan lingkungan, ini sangat penting. Drone dapat dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data cuaca seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan di perkebunan kelapa sawit. Jadi data ini menjadi perencanaan untuk proses irigasi, salah satunya itu membantu petani dalam perencanaan irigasi yang lebih efisien, menghindari penggunaan udara yang berlebih, dan analisa lingkungan dengan monitor perubahan iklim mikro di kebun kelapa sawit, manajemen dan melakukan penyesuaian pada praktek agronomi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pemukaan maupun pemanenan. Pengolahan tanah dan drainase, drone dapat digunakan untuk memonitor sistem drainase di kebun kelapa sawit dan memetakan area yang berisiko erosi tanah. Dengan adanya peta topografi dan data aliran udara dari drone, petani dapat memastikan sistem drainase berjalan efisien, mencegah adanya penyebaran yang dapat merusak tanaman ataupun deteksi secara dini. Drone ini dapat mengidentifikasi area di mana erosi terjadi, mungkin intervensi lebih awal sebelum masalah menjadi lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit memungkinkan pengolahan lahan yang lebih efisien dengan memanfaatkan seperti penghematan biaya, peningkatan hasil produksi, dan mengurangi dampak lingkungan. Data yang dihasilkan drone membantu petani membuat keputusan lebih tepat berdasarkan kondisi lahan dan tanaman secara real time, serta meningkatkan lagi produktivitas dan ketahanan tanaman kelapa sawit. Dengan penerapan teknologi drone yang terus berkembang, diharapkan perkebunan kelapa sawit lebih berkelanjutan dan efisien dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin hanya itu yang dapat saya ringkas dari sebelumnya saya dapatkan dari beberapa literatur. Mungkin lebih lengkapnya ada banyak penjelasan di beberapa artikel ataupun jurnal. Ya, cukup sekian mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.